Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel atau yang sering disingkat sebagai uji KS2 sampel. Uji ini merupakan salah satu statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data. Uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel digunakan untuk mengetahui apakah dua sampel berasal dari distribusi yang sama atau berbeda. Ciri utama uji ini, termasuk uji non-parametrik, tidak mensyaratkan data distribusi normal dan data berskala ordinal atau interval. Hipotesis dalam uji KS2 sampel yaitu H0, hipotesis 0, kedua sampel berasal dari distribusi yang sama, dan H1, hipotesis alternatif, kedua sampel berasal dari distribusi yang berbeda. Prinsip uji ini membandingkan selisih maksimum antara fungsi distribusi kumulatif empiris dari dua sampel. Contoh kasusnya, misalnya kita ingin membandingkan nilai uji statistik dari dua kelas. Misalnya kelas A 60, 65, 70, 75, dan 80. Kelas B nilainya 55, 60, 65, 70, dan 85. Pertanyaannya, apakah distribusi nilai kelas A dan kelas B sama atau berbeda secara statistik? Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Jumlah data yang dimiliki dari setiap nilai adalah nilai A 5, nilai B juga 5. Itu penyelesaiannya pada kolom data XI. Angka pada kolom ini diperoleh dengan menggabungkan seluruh data dari sampel A dan B, lalu mengurutkannya dari nilai terkecil hingga terbesar. Karena ada nilai yang sama pada tabel, cukup tulis nilai uniknya saja, seperti 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Pada kolom FKA, frekuensi kumulatif sampel A menunjukkan jumlah data sampel A yang nilainya lebih kecil atau sama dengan XI. Jadi pada sampel A ada nilai 60, 65, 70, 75, 80. Jadi penjelasannya, pada data XI 55 tidak ada di data A. 60 ada satu data yaitu 60 saja. 65 ada dua data, 60 dan 65. Di 70 ada 3 data, 60, 65, dan 70. Di 75 ada 4 data atau sama kecil atau sama dengan 75, ada 4 data. Dan 80 ada 5 data yang lebih kecil atau sama dengan 80. Pada 85 tetap 5, tidak ada tambahannya. Oke, kita lanjut pada kolom FKB, frekuensi kumulatif sampel B. FKB menunjukkan jumlah data sampel B yang nilainya kecil atau sama dengan XI. Sampel B memiliki nilai 55, 60, 65, 70, dan 85. Pada XI, nilai 55 hanya ada satu data, yaitu 55-nya. 60 ada dua data, yaitu 55 dan 60. Di 65 ada 3 data yang lebih kecil atau sama dengan 65. Begitu juga pada nilai 70 ada 4 data yang lebih kecil atau sama dengan 70-nya. 75 tetap 4 karena tidak ada 75. Di 80 ada 4 data. 85 ada 5 data yang lebih kecil atau sama dengan 85. Pada kolom FK sama dengan FKA bagi NA, kolom FA adalah frekuensi kumulatif relatif sampel A, dihitung dengan rumus FA sama dengan FKA dibagi NA. Karena nilai A adalah NA adalah 5, nilai dari nilai A dan nilai B itu ada 5, maka nilai FKA itu dibagi ke 5. Jadi seperti 0 dibagi 5 menghasilkan 0,00, 1 dibagi 5 menghasilkan 0,20, dan seterusnya hingga menghasilkan nilai FA. Pada kolom FB sama dengan FKB dibagi NB,
Kolom FB adalah frekuensi kumulatif relatif sampel B dengan rumus FB sama dengan FKB dibagi NB. Karena nilai NB juga ada 5, jadi FKB memiliki nilai awalnya yang 1 dibagi ke 5. Seperti nilai tadi, mengikuti, cuman bedanya ini dibagi dengan FKB-nya. FKB dibagi nilai 5-nya. FKB 1 bagi 5 hasilnya 0,20 hingga seterusnya. Pada kolom FA kurang FB, kolom ini dengan mengurangi FA dan FB lalu diambil nilai mutlaknya. Contoh per barisnya, XI sama dengan 55, 0,0 dikurang 0,20 menghasilkan 0,20. Xin sama dengan 60, 0,20 dikurang 0,40 sama dengan 0,20. Jadi macam nilai FA dan nilai FB-nya itu hanya dikurangi dan menghasilkan nilai FB-nya, nilai mutlaknya. Kita lanjut menentukan nilai D-table-nya. Rumusnya, D-table sama dengan 1,36 dibagi akar kuadrat NA dikali NB dibagi NA ditambah NB. Kita substitusi nilainya. Jadi D-table sama dengan 1,36 dibagi akar kuadrat 5 kali 5 dibagi 5 tambah 5. D-table sama dengan 1,36 bagi akar kuadrat 2,5. Lalu kita ubahkan dia dari 1,36 dibagi 1,58 dan menghasilkan 0,86. Jadi keputusan yang diambil atau interpretasinya, dihitung sama dengan 0,20 dan D-tabelnya adalah sama dengan 0,86. Karena dihitung lebih kecil atau sama dengan D-table, maka H0 diterima. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel, dapat disimpulkan bahwa distribusi data sampel A dan sampel B tidak berbeda secara signifikan, hingga kedua sampel berasal dari distribusi yang sama. Oke, sekian dari penjelasan saya. Sebagai penutup kesimpulan, uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan distribusi dua kelompok data. Uji ini sangat bermanfaat ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami konsep langkah manual uji KS2 sampel. Terima kasih dan semoga bermanfaat.